من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30 pada surah At-Tin. Surah At-Tin. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wat-tini waz-zaituni. Demi buah tin. Waz-zaitun, dan demi buah tin. Wat-tini kasrah majrur karena waw qasam min hurufil jar. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekkah. Dan surah ini Makkiyah, turun di Mekkah, turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai isim isyarah untuk yang dekat, hadza. Baik. Kita baca tafsirnya. Apa makna waw sini? Wattin, aqsamallahu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Selalu makna ini dihadirkan ketika wawnya waw qasam. Maknanya apa? Aqsamallah. Supaya kita tahu unsur-unsur sumpahnya. Siapa yang bersumpah dengan apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, mana sumpahnya dan apa yang disumpahi. Sini aqsamallahu bit-tini waz-zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi qasamnya waw. Al-muqsim Allah Subhanahu wa taala. Al-muqsam bihi ada 4. Tin, waz-zaitun, turi sinin, wa hadzal baladil amin. 4. Al-muqsam alaih, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi aqsamallahu bit-tini waz-zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ini buah yang sangat luar biasa manfaatnya. Ya. Buah tin mungkin jarang ya, bahkan mungkin belum pernah makan kita ya. Tapi kalau buah zaitun banyak. Dikemas di botol kaca. Bukan botol apa? Tempat wadah kaca, ada airnya di, ya, kalau minyaknya yang banyak ya, minyak zaitun dengan berbagai macam tingkatannya. Wa huma minas thimaril masyhurati. Dan keduanya, itu buah tin dan buah zaitun, itu merupakan buah-buahan yang terkenal, masyhurah.
dikenal oleh manusia. Baik. Dan ini kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ini buah tin dan buah zaitun ini banyak di daerah Syam, daerah Palestina. Ya, tempat keluarnya para nabi. Ya, fihal anbiya. Baik. Tempatnya itu di Syam, di Palestina. Syam. Baik. Wa aqsama bi jabali Turi Saina. Dan Allah bersumpah dengan bukit Tursina. Terjemahkan ya, di Turi Saina, Turi Sinin. Bukit apa itu? Bukit Tursina alladzi kallamallahu alaihi Musa taklima. Yang di atas bukit inilah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa takliman. Apa i'rabnya takliman? Maf'ul mutlak, untuk littaukid, untuk menguatkan. Betul-betul Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung di bukit ini. Bukit Tursina, Bukit Tur, Bukit Tursina. Wa aqsama bihadzal baladil amin min kulli khauf. Dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini, aman dari segala bentuk ketakutan, kekhawatiran. Wa hiya Makkah, dia adalah kota Makkah. Mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu. Tempat turunnya wahyu. Jadi 3 sini ya, wattini wazaitun, ini daerah Syam, Palestina. Kepadanya para nabi, banyak nabi-nabi di situ. Itu pula Turi Sinin, Bukit Tursina. Di bukit itulah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, wa hadzal baladil amin. Dan tempat yang aman ini itu Makkah. Ini semuanya tempat turunnya wahyu. Tempat turunnya wahyu. Apa yang Allah sumpahi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Jadi sini sudah banyak sekali penguatnya. Allah bersumpah dengan 4 perkara, at-tin, zaitun, turi sinin, wa hadzal baladil amin. Kemudian ada lam, laqad, ini lam, waqi'atun, li jawabil qasam atau ba'dal qasam, di lam yang terletak setelah sumpah. Jadi walaupun tidak ada kelihatan sumpah tapi ada lam, ya, laqad ini, maka pasti ada sumpah walaupun dia muqaddar. Qad ini masuk kepada fi'il madhi, maknanya litahqiq. Ya, karena tidak mungkin kita bilang litakrib. Karena qad kalau masuk kepada fi'il madhi ada dua makna, bisa tahqiq, bisa takrib. Ya. Baik. Ya, qad qamatis salatu, ya, dilihat kapan diucapkan. Kalau qad qamatis salatu diucapkan pas qomat, berarti telah dekat. Ya, pelaksanaan salat. Bukan berarti salatnya sudah selesai karena fi'il madhi, bukan. Tapi kalau ada orang lari dari tangga, ya, bertanya tentang ya salat, kita bilang qad qamatis salatu. Apa artinya? Litahqiq, betul-betul salat sudah ditegakkan, dilaksanakan. Bahkan sudah selesai. Tojeng, ya, ya. Saya tidak main-main, selesai. Itulah orang sudah zikir. Qad qamatis shalah. Baik, ini litahqiq. Sungguh, laqad khalaqnal insana fi ahsani surah. Jadi fi ahsani taqwim ay ahsani surah. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Ya, pada sebaik-baik bentuk. Ya. Nah, kita bisa lihat ya pergerakan kita, ya. Kita bergerak, ya. Susunan-susunan tubuh kita. Coba lihat hewan-hewan. Ya, luar biasa. Ya. Letak mata kita, hidung kita, dan seterusnya. Pada sebaik-baik bentuk. Pada sebaik-baik surah, bentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami
kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Apa maksudnya? Tsumma radadnahu ilan nari. Kemudian kami kembalikan dia kepada neraka. Asfala safilin, tempat yang paling rendah, neraka. Kapan itu? Illam yuti'illaha wa yattabi'ir rusul. Jika dia tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau mengikuti para rasul. Ini apa namanya maksudnya? Kafir. Ketika dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti rasul yang diutus kepada mereka, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian Allah perkecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan keimanan itu tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya ilmu. Kalau ilmunya benar, keimanannya benar. Tapi kalau ilmunya salah, ilmu hitam, ilmu putih, ya keyakinannya hitam putih. Ya, rusak. Ya. Ini Ustadz, ini cincin, kalau dipakai, ya kita bisa kebal. Ya, ini ilmu salah. Jadi keyakinan salah. Ya, dia beli cincinnya mahal-mahal, pakai keyakinannya saya kebal. Dan seterusnya dari. Oleh karena itu ilmu di sini, apa keimanan di sini adalah keimanan yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Ya, keimanan yang bangun di atas ilmu Al-Quran dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan murid-murid sahabat sampai hari ini. Baik, itu bersambung. Ya, jadi kecuali orang-orang yang beriman, ya, wa amilus shalihat, dan mereka melakukan amalan soleh. Dan ini bagian dari keimanan. Amalan soleh itu bagian dari keimanan. Karena iman itu apa? Disebutkan al-imanu huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Keimanan itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bisa bertambah dengan mentaati Allah ar-Rahman, wa yanqusu bi ma'siyatir rahman, dan juga bisa berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini diperkecualikan dari tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau begitu bagaimana? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak mamnun. Ya, mamnun sini terbagi dua. Mamnun artinya ghairu maqtu', tidak terputus. Ya. Yang kedua maknanya ghairu mamnun, ya, mamnun dari sisi bahasa, dari kata alman. Ya, tidak diungkit-ungkit. Ya, inilah disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Mannan wala adan. Ya, tanpa ada man dan ada. Tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menyakiti hati manusia. Jadi saya yang kasih kau toh, saya yang begini kau, saya ji. Tuh, dia sakiti hatinya orang dengan alman. Ini maksudnya dia dapat pahala, mereka dapat pahala ajar ghair mamnun, yang tidak diungkit-ungkit lagi setelahnya. Ya, yang dengannya mereka sakit hati. Tidak ada orang masuk surga sudah. Tidak ada lagi sebut-sebut, ya, sakiti hatinya, enggak. Paham ini? Kita baca tafsirnya, lakinnal ladzina amanu wa amilul a'malas salihata. Ya. Jadi ini kami akan kembalikan dia kepada neraka jika dia tidak mau taat kepada Allah dan mengikuti Rasul. Mengikuti para Rasul yang diutus. Akan tetapi orang-orang beriman dan beramal dengan amalan saleh,
lahum untuk mereka ajrun, pahala, azimun, pahala yang sangat besar. Ghairu maqtu'in wala manqusin, tidak terputus dan tidak terkurangi sedikit pun. Ya, ini makna yang pertama tadi ya, tidak terputus. Maksudnya apa? Kekal, kekal. Tidak ada habisnya, bahkan tidak dikurangi. Dan ingat sini wa amilus salihat, sebuah amalan dikatakan amalan soleh kalau terpenuhi berapa syarat? Hmm? Dua. Yang pertama, ikhlas. Betul-betul beramal mengharap pahala di sisi Allah, mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga, mengharap apa yang ada di sisi Allah. Yang kedua, al-mutaba'ah. Dia lakukan amalan tersebut sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama menambah syarat yang ketiga itu apa? Dia muslim. Ya, dia seorang muslim. Karena tidak diterima sedikit pun amalan dari orang-orang kafir. Baik. Jadi dia melakukan amalan-amalan soleh. Untuknya lahum ajrun, baginya pahala yang sangat besar. Ya, ini di surga, pahala untuk mereka di surga. Tidak ada habisnya, tidak ada putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan ya mereka mendustakanmu setelah adanya hujjah. Ya, perhatikan kita baca tafsirnya. Ayyu syai'in yahmiluka ayyuhal insan. Perkara apakah yang mendorong kamu hai manusia ala an tukadziba bil ba'tsi wal jazaa'i, untuk mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan terhadap amalan-amalan, ma'a wuduhil adillati ala qudratillahi ta'ala ala dzalik, setelah jelasnya, bersamaan dengan jelasnya dalil-dalil yang menunjukkan akan kudratillah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Apa yang menjadikan kamu mendustakan hal tersebut? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Jadi apa yang menjadikan kamu takdzib, mendustakan biddin, itu hari berbangkit. Maliki yaumiddin, hari ya semua manusia itu dibalas sesuai dengan amalan, yaumul jaza. Baik. Setelah jelasnya, terangnya dalil-dalil yang menunjukkan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Dan ini banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat. Baik. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi hukum? Ya, al-ahkamil hakimin, ahkam isim tafdhil, yang paling ya, baik dalam memberi hukum dari al-hakimin. Di sini disebutkan tafsir, alaisallahu alladhi ja'ala hadzal yawma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimin fi kulli ma khalaq. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menjadikan hari ini itu yaumul jaza, yaumuddin, itu lil fasli bainan nas, untuk menetapkan keputusan ya di antara manusia, bi ahkamil hakimin, dengan hukum yang paling adil pada setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di mana ini diarahkan nanti pengadilan di hari kiamat. Bahkan Syekh di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya ini istifham takriri. Seperti alam nashrah laka sadrak. Maksudnya apa? Lafadznya pertanyaan tapi maknanya menetapkan bahwasanya Allah lah yang paling ahkamil hakim.
yang paling adil hukumnya, yang paling tepat hukumnya. Baik. Dan ini kaitannya dengan apa? Biddin. Setelah penyebutan bahwasanya manusia mendustakan akan adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan. Ya, mau ragu. Kenapa mau tidak yakin, mau ragu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang paling adil hukumnya? Ya, bisa dipahami? Baik. Ya, oleh karena itu disebutkan langsung ini, alaisallahu alladzi ja'ala hadzal yauma lil fasli bainan nas. Jadi nanti pada hari kiamat. Jadi hadzal yaum hari kiamat. Bala. Ini kalau ada pertanyaan ya didahului oleh hamzah istifham dan nafi, kita mau bilang iya, maka jawabannya bala. Contoh. Ini ada di pelajaran Durusul Lugha jilid 2. Ya, ada di jilid 2. Contohnya seperti dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Inginkah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Ya, aturannya kalau pertanyaannya adalah ala, ya. Paham, ini ada penafian. Kalau mau bilang iya, pakai bala, bukan na'am. Ya. Para sahabat tentunya mau. Jadi jawabannya, qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami ingin. Kami ingin diberitahukan, dikabarkan tentang dosa besar yang paling besar. Kapan dijawab na'am, berarti nah, ini ada di Durusul Lugha jilid 2. Di sini dikatakan bala. Tentu. Maksudnya Allah lah yang paling ahkamil hakimin. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah pada penciptaannya. Seluruh penciptaan ada hikmahnya. Ya. Seluruh penciptaan ada hikmahnya. Oleh karena itu disebutkan sini fahal yutrakul khalqu sudan. Maka apakah makhluk itu akan ditinggalkan sia-sia begitu saja? Apakah layak ini terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijaksana, yang maha memiliki hukum? Apakah pantas Allah cipta makhluk begitu saja? Ya. La yu'maruna wa la yunhauna, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada aturan, dicipta begitu saja dia enak-enaknya makan dan minum, tentunya tidak pantas kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ada perintah, ada larangan, ada syariat. Kemudian apakah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, yang maha al-hakim, ketika seorang hamba beramal dengan kebaikan kemudian tidak dibalas, beramal dengan kejelekan kemudian tidak dibalas. Oleh karena itu dikatakan wala yuthabuna wala yu'aqabun. Apakah pantas? Ya, paham? Apakah dibiarkan begitu saja makhluk, ya diperintah, dilarang, kemudian nanti di akhirat tidak diberi pahala, tidak diberi balasan, tidak disiksa, tidak dihukum? Ya tentunya tidak. Ini bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. La yasihhu dzalika wa la yakun. Itu tidak benar sama sekali dan tidak akan terjadi. Maksudnya apa? Kita dicipta di dunia ini ada perintah, ada larangan, ada syariat. Bahkan hikmah penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang kita harus pikir terus. Dalam kondisi apapun, dimanapun kita, paham? Ini yang harus kita pikir. Nilai ibadah. Ya, nilai ibadah. Dan ini butuh ilmu untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi kita biar makan bisa bernilai ibadah. Kita minum bisa bernilai ibadah. Bahkan kita tidur bisa bernilai ibadah. Kita menikah juga ibadah. Bahkan kita mencari nafkah, ya, untuk anak istri, mencari nafkah yang halal juga ibadah. Semuanya bisa bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Bisa dipahami? Jadi hal ini la yasihhu dzalik. Makhluk ditinggalkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibalas ya dengan pahala dan hukuman, itu tidak terjadi, tidak benar dan tidak akan terjadi. Maksudnya apa? Yang ada kebalikannya.
Allah cipta kita untuk mewujudkan ibadah. Tapi ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu. Nanti kita lanjut di tafsir surah Al-Alaq. Tafsir surah Al-Alaq. Yang mana 5 ayat pertama merupakan ayat yang pertama tuh turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.